Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Lulu ya, ada di Rejosari. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak mertua saya sudah meninggal sekitar 1 tahun lalu, Ustaz. Tapi suami terkadang bermimpi tentang beliau. Nah, apakah benar ini, Ustaz, jika ada orang yang sudah meninggal datang ke mimpi karena minta doa, mohon untuk pencerahannya? Silakan, Ustaz. Ini juga mungkin sebagai pencerah ya, untuk yang lainnya juga, Ustaz. Terima kasih. Dari siapa itu? Lulu di Rejosari. Lulu. Wah. Tentang mimpi ketemu bapaknya. Ya, mimpi suaminya. Oh ya, suaminya ketemu bapak, mohon diminta didoakan. Apa itu benar? Kalau kita bicara benar, ini kita sulit sekali untuk menjelaskan. Karena bicara gaib itu bicara keimanan, keyakinan. Jadi kita bicara Tuhan, itu gaib. Tidak bisa kita melihat, tidak bisa kita membuktikan. Wah, itu kan dunia ada yang membuat. Nah, itu kan pemahaman. Tapi walaupun tahu ilmu membaca begitu, kalau tidak dapat hidayah tentang iman, nggak akan yakin adanya Tuhan. Betul? Ya. Nah, ini. Maka bicara Tuhan, bicara mimpi, ini masalah-masalah yang gaib. Ada yang berpendapat bahwa sesudah mati, itu sudah lepas, bukan? Nggak ada hubungannya dengan orang hidup. Ada yang berpendapat semacam itu. Tapi ada yang berpendapat masih ada. Sehingga mereka yang berpendapat masih ada mengatakan bahwa di alam barzah itu bagaikan, mohon maaf bahasa saya ini, bagaikan siaran langsung TV. Jadi kalau ada siaran langsung, kita ini dapat melihat kejadian di Jepang yang sedang terjadi pada siaran langsung itu. Tapi di Jepang nggak akan melihat kita. Lah sama, orang yang mati, tentunya yang berpendapat ini loh, itu melihat suasana anak turunnya, hanya anak turunnya saja di dunia ini. Sehingga dikatakan bahwa bila anaknya susah, kalau dalam bahasa Jawanya itu contoh kakak beradik tidak akur. Ada tak? Banyak mungkin. Nah, sehingga orang tua itu mengatakan, mbok melaso karo sing wis sumare. Kasihan kepada bapak ibunya yang telah meninggal. Kamu itu ojo Kerah gitu ya. Ojo kerah. Gejegan masalah waris. Mbok sing apik. Wong kabeh tinggane wong tua diatur sing apik. Sing padha ikhlas. Ojo kaya kuno, melas karo sing wis sumare. Kok dimelasi ada apa? Berarti dia iman bahwa perbuatan anak di dunia ini akan dapat dirasakan yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal. Ini kira-kira jawaban ini saya tidak akan menjawab langsung tentang mimpi itu. Maka kembali kepada mimpi. Ya, tinggal keyakinannya. Kalau memang yakin bahwa Allah mengingatkan kita dengan memberikan mimpi atas kelalaian kita sebagai anak, ya segeralah kembali ke jalan yang benar. Jadi memang kewajiban anak itu sesungguhnya bagaimana kita ini mengingat orang tua. Jangan dikira seperti saya ini bisa berbicara di radio Binamas ini akan karena hebatnya saya. Bukan.
kemungkinan besar ini adalah tetesan air mata orang tuaku di sepertiga akhir dari malam yang dikabulkan oleh Allah setelah orang tuaku meninggal sekian puluh tahun. Tidak bisa merasa hebat kita. Maka tugas kita sebagai anak, sebagai cucu, sebagai keturunan, ini mendoakan mereka, memohonkan maaf, bersedekah untuknya, beramal soleh untuknya. Itu. Maka kalau kita berdoa setelah sholat itu kan tidak hanya aba'ana wa ahumatina, tapi wajadina wajadatina, tapi mbah-mbahku juga. Gitu. Yang di Robik Firdi wali daya, wali masayikina, itu termasuk guru-gurunya. Gak cuma orang tuanya saja berarti ya, Maksud tidak hanya orang tuanya dalam arti terbatas bapak ibu, tapi juga wajadina wajadatani, wajami ahlina min ahli kubur, dan saudara-saudaraku yang ahli kubur, yang orang mati. Begitu luasnya untuk berkasih sayang kita, karena kita ini sesungguhnya puncak daripada kehidupan ini, berhasilnya kehidupan kita di dunia ini, manakala kita semua ini nanti bisa dikumpulkan oleh Allah di surga Allah bersama Rasulullah. Amin. Ini yang harus paham. Maka kita di dalam berbakti kepada orang tua, ya memohon agar orang tuanya diampuni dosanya, diterima amal solehnya, nanti juga dikumpulkan bersama kita di surga Allah. Saya mendoakan Mbak Nada juga sama. Jadi saya punya harapan dengan Mbak Nada, dengan para pendengar, dengan siapapun umat Islam ini, untuk semua bisa kumpul di surga Allah. Amin. Ini. Maka saya menyampaikannya berupaya lugas, sehingga untuk bisa diterima pada siapapun, berupaya juga tidak menyakiti siapapun. Tapi walaupun demikian, karena saya manusia punya keterbatasan, di manakala ada yang tersakiti, ya saya mohon maaf. Tapi tidak ada niat, karena aku punya niat dan punya harapan serta punya doa untuk kita semua, untuk dikumpulkan di surga Allah bersama Rasulullah. Amin. Amin. Maka kalau ada anak sampai bermimpi, ya tanya pada dirinya sendiri. Sudahkah kita itu banyak beramal untuk orang tua kita, untuk bapak ibu kita, untuk mbah-mbah kita? Apakah kita sudah berbuat semacam itu? Ini yang perlu kita tanya diri sendiri, tidak usah tanya orang lain. Maka mohon maaf bahasa saya, jangan yang namanya bakti pada orang tua itu harus kepungan. Harus kepungan. Tidak. Nah, ini mau kepungan itu ada sedekah. Gitu. Sedekah itu tidak harus kepungan. Nah, kan begitu. Seperti sekarang ini masih bulan Asyura atau bulan awal hijrah. Muharram. Beramal soleh lah untuk anak yatim, untuk orang-orang miskin. Insya Allah dengan amal soleh saudara akan menambah amal soleh untuk almarhum almarhumah bapak ibu saudara. Ini. Jadi tidak terbatas pada kok hanya 5 waktu, hanya Robik Firly itu. Masya Allah itu. Maka pernah saya tanya kepada pas saya ngisi ngaji, saya kan sering ngaji dialog begini ini. Ibu kalau mendoakan orang tua, beramal pada orang tua sehari semalam berapa kali? 5 kali. Berapa? 5 kali. Berapa? 5 kali. Mohon maaf Bu,
Ibu kalau betul demikian termasuk masih anak kategori durhaka. Doanya gimana? Robik firli wali daya. Lagi, Robik firli. Lagi. Lelakah saudara dengan mengucapkan 5 kali? Boten Ustaz. Kenapa hanya 5 kali? Brebes nangis dia. Nangis. Jangan hanya 5 kali. Berkali-kali. Dan selalu untuk kita doakan orang tua kita. Agar nanti kita didoakan oleh anak turun kita. Inilah yang penting. Jadi supaya amal kita niatkan untuk amal soleh orang tua kita. Mungkin hanya mohon maaf, di jalan ada kucing yang sedang kelaparan, kita memberikan makan pada kucing. Dengan kita ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah termasuk amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa orang tua kita. Amin. Kita sebenarnya hanya mudah-mudahan kalau kita nggak tahu persis. Yeah. Maka dari itu kita tidak usah mengeklaim bahwa kita yang paling benar. Itu ya, kebenaran itu milik Allah. Karena kalau bicara gaib, bicara keyakinan tidak dapat dipaksakan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon